Kapan lagi syuting di luar begini, News? Ada alasannya karena lightingnya dibawa buat road party, jadi nggak ada. Jadi di luar gini aja ya nggak apa-apa ya. Sama serunya kalau dibawain sama Mamang dan host-host lainnya untuk Moto Mobi News. Kali ini akan membahas tentang mobil yang sangat spesial, sangat legendaris, yaitu mobil ikonik dunia, yaitu Ferrari. Yes, ini adalah Ferrari F40 yang melegenda. Gimana ceritanya itu mobil bisa ada? Mari ikutin sampai habis. Hey YouTube, selamat datang di channel Moto Mobi News. Gila kalau di luar tuh banyak ya penggemarnya ya, gila. Mamang gitu lah, nanti lain kali mungkin nggak di sini aja, kita mungkin di halte gitu ya. Jadi ceritanya, Ferrari F40 adalah mobil terakhir yang kelahirannya langsung disetujui langsung oleh Enzo Ferrari. Yes, itu adalah pendirinya Ferrari. Jadi tahun 1988, tonggak penting dalam sejarah Ferrari di tahun itu, Ferrari merayakan ulang tahun ke-40 nih. Jadi ulang tahun ke-40 ini sangat berarti karena beberapa tahun sebelumnya pabrikan Ferrari ini mau bangkrut, nyaris bangkrut. Jadi untuk memperingatinya gitu ya, diputuskan akan membuat mobil yang sangat spesial, yaitu mobil yang juga jadi produk terakhir yang disetujui oleh Enzo Ferrari. Jadi ceritanya F40 ini dimulai dari pendahulunya yaitu 288 GTO atau 288 GTO. Meski saat itu Ferrari sudah fokus di F1. Jadi Ferrari melihat regulasi baru di rally kelas grup B kalau nggak salah. Jadi memiliki masa depan yang cerah katanya gitu. Apalagi Ferrari memiliki pelanggan setia yang selalu ingin balapan dengan mobil kesayangan. Jadi hadirlah pada tahun 84 Ferrari 288 GTO itu. Jadi lengkap pakai mesin turbo dan berbagai inovasi lainnya. Tapi sayangnya di tahun 1986 WRC Group B itu jadi nggak ada gitu ya, karena banyak kecelakaan yang makan korban jiwa. Apesnya Ferrari saat itu sedang membuat 288 GTO versi yang lebih sempurna untuk ikut balapan. Ya, jadi ini ada yang namanya Nicola Materazzi, Chief Engineer Ferrari saat itu mengusulkan kepada Enzo Ferrari bahwa mobil ini masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Enzo pun setuju. Udah gitu Enzo kan pengen punya cita-cita tuh, pengen diperingati gitu 40 tahun perusahaannya pada saat itu. Jadi F40 ini menggunakan basis dari 288 GTO Evoluzione. Jadi si tim Materazzi ini bekerja dalam waktu yang singkat, yaitu hanya 13 bulan saja untuk menyelesaikan Ferrari F40 ini. Udah gitu desain-desainnya pakai desain yang masih ada kesan-kesan 288 GTO-nya juga, padahal itu adalah Ferrari 40. Jadi bagian atapnya mirip dengan 308 GTP juga. Tapi pada saat itu juga ada Leonardo Fioravanti dan Pietro Camardella dari Pininfarina menghasilkan bodi yang aerodinamis dengan bagian depan yang rendah, yes, 2 nakadak di samping bodi mobil, terus juga di sayap belakang untuk memberikan downforce. Terus juga seluruh bodi dibuat dari carbon fiber, Kevlar dan aluminium tuh digadu-gaduin, sehingga F40, F40 itu hanya memiliki berat hanya 1,2 ton, tepatnya adalah 1254 kg saja. Tapi ya interiornya F40 ini dia sepi dari fitur. Bukan karena ini memang dibangun untuk berdasarkan platform mobil balap, tapi karena banyak konsumen Ferrari pada saat itu banyak yang komplain karena Ferrari itu terlalu modern, padahal kan pada saat itu ya penggemar Ferrari itu pengen yang biasa aja, yang agak-agak old fashion tapi berkelas dan mewah gitu kan. Jadi di Ferrari F40 itu nggak ada sistem audio, door panel, karpet juga nggak ada, namun dapat yang namanya AC. Yes, AC dong. Kaca mobil dari bahan Lexan yang ringan, bahkan pada versi F40 yang awal nggak ada sistem kaca engkol, hanya digeser ala mobil balap ya, kayak Kijang juga sama tuh. Mobil balap berarti Kijang mobil balap. F40 ini menggunakan mesin V8 2936 cc, 3000 cc lah gitu ya, dengan sudut 90 derajat dan dibantu 2 turbo, twin turbo buatan IHI yang mampu menghasilkan 471 horsepower dan torsi 577 Nm. Ntar dulu, kok IHI ya? Itu kan Jepang, ini kan Itali. Oh gini. Jadi menurut Dario Benuzzi, chief test driver Ferrari kala itu, sebetulnya ada 2 varian kan. Ada mesin di mana satu menggunakan turbo Triple K buatan Jerman dan IHI buatan Jepang. Jadi setelah pengetesan turbo buatan IHI diketahui lebih unggul dan kuat, jadi yang Triple K-nya lungsur. Tapi pada awal-awalnya Ferrari itu nggak bisa milih IHI begitu aja.
karena ada Triple K atau KKK masuk turbo untuk mobil F1 mereka. Ya nggak enak kan ya jadinya kalau si IHI gitu masuk aja gitu. Tapi akhirnya tetap dipilih yang IHI karena engineer Triple K itu diundang sama IHI buat ngeliat keunggulan turbonya IHI, dan akhirnya engineer yang turbo KKK itu salut bang, keren banget turbo lu bang, IHI bang, gitu ceritanya. Para engineer Ferrari juga menjamin reliabilitas mobil dengan menggunakan bahan magnesium. Terus beberapa komponen inti seperti intake manifold dan housing transmisinya juga disempurnakan. Jadi tenaga mesin ini disalurkan melalui transmisi 5 speed manual menuju ke roda belakang dan suspensi independen double wishbone yang mirip dengan konfigurasi Ferrari 288 GTO gitu. Terus peleknya F40 itu pakai center lock buatan Speedline dan ban Pirelli F40 didesain khusus sesuai dengan spesifikasi dari engineer Ferrari. Gila, niat banget ya. Jadi ini Ferrari ini seperti Toyota yang membuat Land Cruiser ya, niat sekali. Nggak pengen gagal gitu. Pada bulan Juli 1987, F40 diperkenalkan ke publik pada sebuah acara di Balai Kota Maranello. Pemilihan tempat ini juga ada sebabnya, karena Fiat sebagai pemilik saham Ferrari pada saat itu tidak mengizinkan Ferrari mengikuti Frankfurt Motor Show. Ya, karena bentrok dengan peluncuran Alfa Romeo 164. Nah, meski begitu, peluncuran ini termasuk sukses dan menjadi salah satu penampilan publik Enzo Ferrari sebelum kematiannya pada tahun 1988. Oh, jadi F40 itu terakhir kalinya Enzo. Oke, boleh tuh mobil dipersiapkan, diluncurkan, dan langsung gua approve gitu. Udah gitu, kita bahas kenapa ini F40 menjadi... Ya, masalah tempat lagi. Ada orang lewat. Sekarang kita bahas kenapa Ferrari F40 ini menjadi mobil yang melegendaris. Karena selain bentuknya yang keren itu, performa F40 termasuk keren. Karena 0-100-nya hanya ditempuh dalam 4,7 detik. Mobil mana sekarang yang performanya di zaman dulu tuh kayak gitu ya. Dan F40 juga menjadi mobil produksi pertama yang menembus angka 200 mil per jam atau 320 km per jam. Dan menjadi mobil jalan raya tercepat pada saat itu. Street legal race car. Wah, keren banget. Awalnya Ferrari hanya menyebut bahwa hanya akan ada 400 unit F40 yang dibuat, tapi ternyata karena peminatnya membludak, maka Ferrari secara diam-diam memproduksi F40 lebih banyak lagi. Jadi total produksinya mencapai 1131 unit. Wow. Nih ya, ada salah satu pemilik F40 yang terkenal. Yes, ini tetangga kita sendiri, yaitu di Brunei, Sultan Brunei Hassan Al-Bolkiah, yang dipercaya memiliki 11 unit F40, saking kerennya. Dan lebih spesial lagi karena ada salah satu F40 punya Sultan bukan yang hanya warna merah, karena itu kan warna merah itu sakral ya bagi Ferrari ya. Tapi Sultan Brunei punya F40 yang bukan berwarna merah. Wow. Selain itu, Sultan Brunei juga meminta beberapa F40 untuk dilengkapi dengan interior full lengkap dengan lapisan kulit. Sayangnya dari banyak F40 ini nggak terpakai dan kilometernya masih cukup rendah dan hanya disimpan di garasi saja buat koleksi. F40 itu nggak hanya untuk mobil street ya, ada juga yang untuk versi balap sirkuit. Ini gara-gara permintaan si customernya Ferrari itu pengen turun balap pakai F40. Wah gila. Sultan banget tuh yang punya. Karena banyak permintaan itu, Ferrari menunjuk Michelotto, konstruktor mobil balap yang sudah menjadi mitra Ferrari untuk mengembangkan versi balap dari F40. Dari mesin yang standar tadi, yang udah gede gitu ya, yang 0-100 4,7 detik aja, ditingkatkan lagi tenaganya menjadi 700 HP dan juga penggantian transmisi rem versi balap. Bodi mobil juga dimodif gitu ya untuk menghasilkan downforce lebih banyak. Hasilnya Ferrari F40 LM. Yes, ini adalah versi balapnya, berhasil meraih posisi ketiga pada debut balap pertamanya di ajang IMSA. Kemudian F40 sendiri terus berkompetisi di berbagai kejuaraan balap, mulai dari IMSA di Amerika, Le Mans di Eropa, dan bahkan JGTC di Jepang gitu ya. Itu yang banyak-banyak menghasilkan produk mobil-mobil balap gitu di situ. Hampir 40 tahun berlalu sejak kemunculan Ferrari F40, kini harga pasarannya antara 1,5 juta hingga 3,5 juta US dollar, atau kalau dirupiahkan setara dengan 22,6 miliar. Itu baru harga yang base-nya, sampai harganya 52,8 miliar. Terus Ferrari F40 ini juga memiliki reputasi sebagai supercar terbaik di masanya. Emang sih Ferrari F40 ya gara-gara Enzo Ferrari sih emang.
beli es teler yuk. Enak kok, sitting di halte, di sebelah ada es teh gitu kan. Dah ceritanya tentang Ferrari F40, mudah-mudahan berguna informasi ini dan aduh nuhun pisan atuh begitu mah. Jangan lupa untuk tekan tanda jempol ke atas, subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi. Berikut tanda loncengnya, share juga video ini ke seluruh dunia, ke bapak, ke ibu, ke kakek, nenek, cucu, dan yang belum lahir juga, yang ada di perut, kasih tahu juga tuh. Supaya Motomobi itu punya Motomobi News yang lebih besar gitu ya. Dan juga cek juga, apa namanya? motomobinews.id untuk berita-berita yang menarik mengenai otomotif. Terima kasih telah menonton.